Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Minggu pagi hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Februari, tanggal 23 Februari 2025. Karena minggu depan bukan tanggal 30 Februari. Minggu depan sudah tanggal 2 Maret 2025. Karena bulan Februari hanya 28 hari. Waktu begitu cepat, sudah bulan yang ketiga minggu depan. Minggu ini minggu terakhir hari ini, mari Bapak Ibu semua datang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan berikan kita kesempatan, selagi kasih karunia Tuhan ada di dalam kehidupan kita, mari pergunakan setiap waktu, kesempatan, kasih anugerah Tuhan yang melimpah di dalam setiap kita. Dengan penuh rasa sukacita dan rasa pengucapan syukur, datanglah kepada Yesus, Bapa yang sangat kita cintai dengan sangat. Saya cinta sangat banget dengan Tuhan Yesus, sebab Dia Bapa yang sangat-sangat luar biasa. Hanya dekat Tuhan Yesus kita merasa aman, damai, sejahtera. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Karena sebentar pagi ini kita mau baca 2 Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. Tuhan izinkan adanya kelaparan di Israel. Coba nih saudara, semua peristiwa yang terjadi di dunia ini semua atas izin dari Tuhan. Baik peristiwa COVID waktu 2020-2021 itu semua atas izin Tuhan. Dan saat ini hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, COVID tidak seperti tahun lalu, tidak seperti tahun-tahun lalu 2020-2021. Saat ini sudah hampir sudah tidak ada lagi saudara. Sehingga saya kalau pergi-pergi sudah nggak pakai masker lagi. Di mana Tuhan sudah tolong kita semua. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Membawa kita bersama. Makin hari kita mau cinta Yesus. Kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab dekat dengan Tuhan, sumber keselamatan, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sumber segala-galanya hanya dekat dengan Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang, amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, amin, haleluya. Hanya dekat bersama Yesus aku sangat bahagia, amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bersama Yesus hatiku aman, damai, sejahtera, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu.
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Untuk pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, segala salahku, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, minggu pagi hari ini Tuhan, kami ingin berbakti kepada Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau menyembah, memuji akan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman, baca firman Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang begitu baik. Salam sejahtera dan Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua pada minggu pagi hari ini. Minggu yang terakhir tanggal 23 Februari 2025. Waktu berjalan terus, ada minggu awal, minggu yang terakhir. Karena memang Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Biar kalau Yesus awal dan akhir, kehidupan kita di dalam Yesus. Kalau di dalam Yesus, Yesus akan memagari kita dari sejak awal hingga yang terakhir. Kita ada di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus, dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Bangga kita punya Yesus. Sungguh kita bahagia sungguh karena bersama Yesus. Tadi dikatakan Mazmur 62:2 dan 3. Hanya dekat Allah saja ku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam nama Yesus, biar kita makin hari makin melekat dengan Tuhan, makin dalam dengan Yesus, makin cinta Tuhan, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Jaga kekudusan, sehingga tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca minggu pagi ini. Bapak Ibu jangan lupa ya, sebentar kita beribadah kepada Tuhan. Atau bagi Bapak Ibu nanti sedang pelayanan, sesi pelayanan menyampaikan firman Tuhan, pada setiap minggu ini sudah diisi dengan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Surga, supaya memberi kekuatan kepada jemaat dan kita semua untuk selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, 2 Raja pasal 8, demikian firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menatap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menempa negeri ini 7 tahun lamanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Ternyata Elisa jumpa kembali dengan seorang wanita yang disenam, yang kaya, ya, yang selalu dia memperhatikan, ya, Elisa untuk mempersiapkan tempat tidur. Sudah ingat ya, yang tadinya tidak punya anak sehingga punya anak, tapi anaknya mati, tapi akhirnya ya anak dibangkitkan kembali. Kalau sudah teringat, itu tertulis di dalam 2 Raja pasal 4, saudara, ayat 8, perempuan Sunem dengan anaknya. Coba ini saudara, akhirnya jumpa lagi, dan Elisa sebagai hamba Tuhan memberikan informasi kepada perempuan itu supaya pergi. Ada kelaparan di Israel, ada kelaparan mendatang sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan. Memang semuanya di dalam kendali Tuhan, saudara. Dalam rangka supaya manusia mencari Tuhan. Dan yang kedua, di Israel banyak dosa, banyak masalah karena banyak dosa. Ya, jadi masalah, kalau kita banyak masalah, banyak dosa, banyak masalah, tapi hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Maka pentingnya kalau saudara punya masalah yang belum didengar sama Tuhan, mari kita lebih bagus rendah hati, kita lebih bagus refleksi diri, evaluasi. Mungkinkah kita masih ada salah-salah di hadapan Tuhan? Lebih bagus kita rendah hati, jangan mengaku dirinya paling benar di hadapan Tuhan. Tapi mari kita dengan sikap yang rendah hati. Ya, kalau kita punya masalah, bisnis rugi, terus nggak ada untung, jangan-jangan kita ada masalah. Atau sakit-sakit terus sebelum sembuh. Ya,
bisa terjadi kemungkinan namanya saya memberikan nasihat. Ya, yang penting kita rendah hati. Apa salah saya memberikan nasihat rendah hati? Karena rendah hati adalah Yesus sifat rendah hati. Lebih bagus rendah hati daripada sombong hati. Ya, itu karena sifat rendah hati, sifat Tuhan Yesus. Tapi kalau sombong sifatnya iblis. Ya, tapi mari kita dengan sikap yang rendah hati datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan tolong. Karena hanya dekat Allah saja kita ada ketenangan, ada damai sejahtera. Dan perempuan ini mendengar informasi perintah dari hamba Tuhan Elisa, supaya dia menjadi bagus menghindar, pergilah bersama dengan keluargamu. Karena apa, saudara? Di Israel ada 7 tahun kelaparan. 7 tahun lama, saudara. Pasti harga barang akan naik, kesulitan-kesulitan terjadi. Dan ayat kedua, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti yang perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Ya, akhirnya pergi ke Filistin 7 tahun, saudara ya. Berarti perempuan ini taat. Dia mendengar akan firman Tuhan melalui hambanya Elisa. Dan dia taat. Ini penting, saudara. Yang pertama, dalam dunia ini penuh dengan masalah. Dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Makanya penting kita sejak ada di dunia ini, mari kita mendekat dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan ya, dalam dunia bisa terjadi masalah-masalah. Apalagi saya sudah sampaikan berapa kemarin, 2 Timotius 3:1, nanti akan terjadi kesukaran-kesukaran terjadi. Maka penting kita berjaga dan berdoa, dekat dengan Tuhan. Kita mau taat kepada firman Allah dan yakin kalau kita bersama dengan pasti Tuhan pelihara. Biarpun kesulitan-kesulitan apapun, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Jadi perempuan ini taat, dia pergi masuk ke negara orang Filistin. Gak apa-apa, yang penting bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, yang penting kita sudah tanya dulu sama Tuhan. Minta izin seperti Daud selalu tanya sama Tuhan. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan ya. Ayat yang ketiga, dan setelah lewat ke-7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Ya, setelah masa kelaparan sudah selesai, kembali lagi ke Israel, ya, dan ketemu dengan raja, ya, raja Israel. Ini perempuan dan berkata tentang rumahnya, sudah tentang tanahnya. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, jadi berarti bujang daripada Elisa ya. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Wah, bujangnya tahu saudara ya. Tentunya raja ini akan mendengar informasi-informasi kesaksian-kesaksian. Bagaimana penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan menyertai hamba Tuhan namanya Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata lagi Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Waduh saudara, kisah yang hidup yang luar biasa yang dialami oleh perempuan yang kaya ini, dan anaknya masih hidup. Di mana Gehazi dia memberikan kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang dahsyat kepada ibu ini yang disulam melalui hamba Tuhan yang dilakukan oleh Elisa. Ya, sedang ia menceritakan, ya, ini ibu yang saya ceritakan ini yang terima mujizat Tuhan yang tadi tidak punya anak, dan anaknya mati, dia kembali sudah cerita semuanya dan apa yang terjadi. Ayat 6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Amin. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Ya, apapun persoalan yang kita hadapi, yang penting kalau kita bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Bayangkan saudara, ini pertolongan Tuhan. Ini kan pergi. Rumahnya, ladangnya pasti ditinggal dari Israel, pergi ke Filistin karena ada kelaparan 7 tahun di Israel kan. Tapi setelah masa kelaparan dia kembali lagi dong. Nah kalau kembali lagi, kenyataannya mungkin diambil orang saudara. Mungkin ya 7 tahun. Makanya perempuan ini datang kepada raja minta tolong. Kalau tidak punya masalah, tidak mungkin dia datang kepada raja. Pasti punya masalah. Tapi untuk besar, Tuhan selalu menyertai. Karena perempuan ini punya sifat taat. Ini penting saudara. Iman dan taat itu penting, dimiliki oleh setiap kita. Dan dia datang kepada
Elisa, dan Elisa baik kepada ini perempuan, karena perempuan ini perhatiin kepada Elisa kan pada waktu 2 Raja pasal 4. Dia merindu, dia bicara kepada suaminya itu. Dia bangun kamar untuk kasih kepada Elisa. Jadi dia ada perhatian kepada hamba Tuhan. Dan ternyata Elisa juga baik, menyatakan mujizat Tuhan kepada ibu ini. Akhirnya ibu ini punya anak, anaknya mati, dihidupkan kembali, dan ternyata mujizat dialami, dan ternyata Gehazi cerita kepada Raja Israel. Dan begitu Raja saya mendengar, semua miliknya perempuan ini dikembalikan. Ini saya yakin, hidup ini pentingnya penyertaan Tuhan. Jadi jelas di sini ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, mari kita hidup di dalam dunia ini memiliki iman. Kedua, miliki sifat taat. Ketiga, kalau kita memiliki sifat iman dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau kita tidak punya iman, tidak punya taat kepada Tuhan, tidak mungkin ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita punya iman kepada Yesus, dan kita mau setia dan kita mau taat kepada Tuhan, saya yakin seyakin-yakinnya ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Mari melalui firman Tuhan pada bagian di minggu ini, ada 3 hal penting. Mari kita melangkah iman. Hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan hidup. Tapi marilah kita iman kepada Yesus. Seperti dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Dan Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman orang tak berkenan sama Tuhan. Tapi kalau kita iman kepada Yesus, dan kedua, marilah sifat taat seperti ibu ini taat kepada perintah Elisa. Mari kita mau taat kepada perintah firman Tuhan. Dan ketiga, mari kita mau memiliki sifat sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka yang ketiga, Tuhan akan menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Yesaya 41:10, jangan takut, jangan pernah bimbang, karena janji Tuhan akan menyertai engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau komit dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan. Firman Tuhan sampaikan pada minggu hari ini. Yang pertama, miliki iman kepada Yesus, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Miliki sifat taat kepada Tuhan. Jadilah pelaku firman, maka percaya yakin ada penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.